Kemudian siapa lagi? Fakirun saburun idza lam yasib faqrahu li ahadin walam yashukku durrahu. Siapa lagi yang kamu benci? Hei iblis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab iblis, adalah orang fakir yang sabar. Fakir tuh di atas miskin ya, udah diterangkan ya. Kalau miskin tuh levelnya masih di atas fakir. 1 juta pengeluarannya, penghasilannya 800-an, itu namanya miskin. Tapi kalau fakir 1.500.000 ke bawah, jadi 2 kali miskin ya. Jadi kalau inti penghasilan 1 juta, pengeluaran 1 juta juga, atau pengeluarannya 800, masih ada 200.000 atau masih ada 1.000 deh, itu enggak dikatakan miskin. Jangan jadi memiskinkan diri. Makanya mengkayakan diri dengan apa? Tuh, dengan memberi dan sebagainya. Wah, sahabat Nabi Muhammad SAW, dia miskinnya aja hidup yang Rasulullah melihat kesian melihatnya. Tapi kalau ketemu Rasulullah selalu ada aja yang dibawakan hadiah. Dia ingin menampakkan ya di hadapan Rasul dia bukan orang miskin. Kalau sekarang ada seperti orang miskin, apa-apa minta bantuan. BLT ini dan sebagainya. Enggak ya. Dulu dikasih BLT apa namanya itu yang buat anak sekolah, apa namanya itu? Ya bos, ini nggak terima ya, sama aja nih di hadapan Allah miskin tadi, kecuali memang nggak bicara nggak punya. Kalau ada jangan ya, itu dicatat sama Allah Ta'ala memiskinkan diri. Kemudian Nabi tanya, nah ini sini nih, kemudian Nabi tanya, kok nih iblis bisa tahu kalau ada orang fakir sabar? Dari mana iblis bisa tahu? Kita aja nggak tahu ya, ente ini miskin tapi sabar, mana tahu kita, tapi iblis bisa tahu. Wa ma yudrika annahu sabur. Kata Nabi, dari mana engkau bisa tahu dia itu miskin, itu orang miskin itu sabar? Sabur ini si mubalaghah, yang sangat sabar, tukangnya sabar. Kalau bahasa kita tuh ketahuinya tukang. Qala ya Muhammad, ketahuilah ya Muhammad, kata si iblis, idza syaka durrahu li makhluqin mislihi salasata ayyam lam yaktubillahu lahu amalas sabirin. Ketahuilah ya Muhammad, jika dia tuh orang fakir, dia mengeluh tentang kesusahannya, tentang kepahitannya, tentang keburukan enggak enaknya, durrahu li makhluqin, kepada makhluk mislihi sepertinya, maksudnya kepada sesama manusia. Ya nggak mungkin namanya jin namanya binatang, dikata orang gila ya, pasti sama orang dah. Salah satu ayam 3 hari dia begitu, lam yaktubillahu lahu amalas sabirin, maka Allah nggak bakal catat lagi dari orang amal-amal orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini di kitab Riyadul Badiah ya, yang dulu juga Anda pernah ngaji ya, yang kemarin malam hari Minggu kemarin Anda pernah kasih itu ya. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, siapa yang berpagi-pagi, dakhala fi waqti sobah, di waktu subuh. Maksudnya waktu subuh tuh udah pagi-pagi ya, tengah pagi hari ini udah apa? Wa huwa yashku, dia dalam keadaan mengeluh ilan nas, kepada manusia. Ya, yang namanya ngeluh bisa malam, bisa siang, bisa sore, bisa kapan aja. Ini udah pagi-pagi bute ibaratnya, udah ngeluh, bikin status sama aja tuh. Ya, status di WA, status di Facebook, status di Instagram, status di mana aja. Pagi-pagi dia udah mengeluh tentang kehidupannya. Wa huwa yashku, ya, di kol ma'asyi, tentang kesempitan kehidupannya, tentang susahnya dia, apa aja pokoknya tentang kehidupan nasibnya dia. Faka'annama yashku rabbah, maka seakan-akan dia telah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah marah. Ya, Allah marah. Ingat di sini nih, ya. Asyikayah la talik illa illallah. Mengeluh itu tidak layak, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kalau mengeluh-ngeluh sama Allah, nggak apa-apa. Gue ngeluh sama Allah gimana? Nggak apa-apa. Ya. Amma syikaya ilana min jumlati doa, karena mengeluh kepada Allah Ta'ala itu min jumlati doa, terbilang daripada doa. Kita kan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah aku telah zalim kepada diriku. Jangan ngomong sama orang, gua zalim tadi sama si fulan. Nggak usah, inti ngomong sama Allah Ta'ala, itu namanya doa. Inni fakirun, ya Allah aku orang yang fakir. Banyak doa-doa yang dituntun dalam Al-Quran ada. Nah itu kalau inti ngomongnya sama Allah, itu namanya doa. Wa amma syikayah ilan nas, tapi kalau inti pengeluhan kepada manusia, nah fahiyya, maka itu adalah min alamati adamir ridha,
biqismatillah ta'ala. Berarti itu alamat tandanya dia tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Allah kasih sama kita tuh sesuai kebutuhan kita, bukan yang kemauan kita. Ya, itulah adilnya Allah Ta'ala. Kalau Allah kasih nanti sesuai yang gak ente mampu, nanti ente terjerumus ke limbah dosa dan sebagainya, Allah lagi ente salahin. Itulah keadilan Allah dengan memberikan kepada apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Gola Rasulullah SAW, ala wa'alimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihissalam hina jawazal bahra ma'a Bani Israel, ya, yang mana aku ajarkan kepada kamu kalimat-kalimat yang mana ini dibaca oleh Nabi Allah Musa ketika melintasi lautan, ketika dikejar oleh Fir'aun dan Bani Israel. Itu yang Anda kasih udah pernah dulu. Apa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Pernah ya waktu malam Rebu? Hari Minggu ya? Hari Minggu Cilebut ya, tapi di sini pengajian juga udah pernah juga. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Kalau yang belum punya ntar minta aja di WA ame Api ntar di tuh ya gitu. Nah, itu jadi orang yang mengeluh ya urusan dunia, maka Allah murka. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, man asbaha, siapa yang pagi-pagi itu dakhala fis sobah, waktunya masuk waktu sobah, li umurid dunia, udah mikirin urusan dunia, baru bangun tidur yang dipikirin, bangun tidur tuh tadi baca tuh doa, udah doa, ambil wudhu, sholat, kalau masih belum waktunya subuh, sholat witir atau sholat tahajud, yang udah dia dijelasin nggak panjang lebar lagi. Kemudian sholat subuh, kemudian berzikir. Kalau masih panjang bisa waktunya inti kerja antar jam 7 baca wirudatib. Ya, jangan mikirin urusan dunia. Man asbaha li umurid dunia, siapa yang berpagi-pagi udah ngurusin urusan dunia, hazinan, dalam keadaan sedih, nangis. Kalau urusan dunia inti girang, alhamdulillah mau ngaji ntar nggak jadi masalah. Itu urusan akhirat. Urusan dunia pagi-pagi udah bersedih, faqad asbaha sakhitan 'alallah, maka dia sungguh di pagi itu dia telah membuat murka atas Allah. Bukan Allahnya, maksudnya dia udah kesel, murka kepada Tuhan. Tuhan dikeselin, dia murka kepada Tuhan, bukan Tuhan yang murka. Jadi kalau pagi-pagi kita udah bersedih dengan urusan dunia, berarti inti udah buat murka, inti bikin kesel gitu, bikin marah diri inti kepada Allah. Ya, wal makna min man hazina ala umurid dunya. Nah, makna daripada orang yang bersedih atas urusan dunia, faqad ghadiba, maka sungguh dia telah murka Allah, atas Allah. Li'annahu, kenapa? Karena sesungguhnya lam yarda biqadaillah, karena sesungguhnya dia telah tidak ridho kepada Allah. Jadi dia marah yang halus tuh. Sebenarnya dia marah sama Allah, cuma apa sih dunia aku begini, udah sedih pagi-pagi, udah ngapain lo nangis? Pagi-pagi udah nangis. Ya, pagi-pagi nangis, udah sedih urusan dunia. Nah, maka dia sebenarnya tuh lagi kesel, lagi marah sama Allah. Kenapa? Dia nggak sadar hakikatnya dia telah tidak ridho dengan kodoknya Allah, ketentuan Allah. Wala yasbir ala balai, dan dia tidak sabar atas ujiannya. Ya, semua kan ada ujiannya. Walam yu'min biqadari, dan dia tidak beriman dengan takdir Allah. Li'anna kullama waqa'a fid dunya fahuwa biqadaillah. Dan ingat, setiap sesuatu yang terjadi di alam dunia ini adalah semuanya qada Allah wa qadari, dan takdirnya Allah. Udah semua yang Allah kasih sebenarnya baik. Cari hikmahnya. Dan untuk ngaji inti biar tahu. Ya, jadi kita nggak ada apa-apanya dibandingkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti oleh waktu bagaimana penderitaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang umur 2 bulan di kandungan ayahnya udah tiada. Nggak lihat ayahnya di umur belianya, kemudian disusukan, kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal. Itu meninggal ketika beliau ikut ibunya berziarah ke makam
ayahnya sekaligus untuk berziarah ke saudara-saudara bapaknya. Paham nih ya? Gitu. Kalau orang sekarang nih, seorang istri lakinya udah meninggal, putus sudah hubungannya sama keluarga perempuan. Bener gak? Orang sekarang. Padahal mertua di Bekasi gak? Enggak. Mantu? Tuh, inget tuh. Kalau laki iya mantan. Tapi kalau mertua, walaupun cerai segimana, tetap hukumnya inti hormatin itu mertua. Paham ya? Nggak bisa. Nih lihat. Ini pendidikan buat kita semua. Siti Aminah radhiyallahu anha itu pergi. Ya, kalau ada orang bilang bapak ibu masuk neraka, tanggung jawab dia sama Allah Taala. Kapan waktu ada cerangan. Kita sebut Siti Aminah, Sayyidina Abdullah dengan radhiyallahu. Mau orang suci dari rahim yang suci mengeluarkan yang suci. Kalau meninggal masuk neraka, betapa kotornya orang neraka bisa ngeluarin orang suci. Ya, kemudian Siti Aminah berziarah ke makam ke suaminya, juga ke saudara-saudara ayahnya masih ada suaminya. Nah, kemudian setelah kepulangannya belum sampai, baru-baru dekat kota Madinah, belum sampai ke Mekah yang jauhnya 400 ya, bersama Ummu Aiman, itu ibunya sakit. Sampai sakit terus, sampai parah, sampai meninggal dunia. Bahkan ada mengatakan di pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW masih 6 tahun. Kemudian setelah itu beliau sendiri yang gali kuburannya sama Ummu Aiman. Ada gak anak sekecil itu dengan alat-alat yang seadanya? Paham ya? Kalau di makaman kan ada semua pacul apa, ini seadanya anak sekecil itu. Untuk siapa? Ibundanya yang dicintai. Sampai Ummu Aiman tuh nggak tega. Ya, Ummu Aiman ini perempuan, sampai memalingkan jangan sampai Rasulullah ngelihat gitu, sedih. Karena setelah itu pulang nggak lagi sama ibunya. Ketemu kakeknya Sayyidina Abdullah Muthalib, sampai bertanya, "Mana Aminah itu?" Mantunya ya udah meninggal dunia. Akhirnya cucunya di sini baru 2 tahun meninggal lagi Sayyidina Abdullah. Tinggal lagi sama Abu Thalib. Ya, kemudian meninggal di tahun ke-10 kenabian Nabi. Berikut istrinya yang dicintai Siti Khadijah. Gak habis-habis. Kemudian anaknya laki-laki, tiga-tiganya meninggal semua. Belum lagi penderitaan yang lain yang diembargo. Nanti kita cerita sejarah Nabi. Maka datang kalau ada pelajaran sejarah Nabi. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, hampir kelar. Coba kelarnya ada bisa 10-20 tahun. Berarti kan doa biar panjang umur, cepat habis mati. Dengan niat yang insya Allah mati kita dalam menuntut ilmu. Tenang, nanti anda ceritain ya bagaimana luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum kelar ini ya. Sampai situ ya tadi ya, biar sabar, karena nggak ada apa-apanya inti dengan Nabi Muhammad. Dakwah ditimpukin sampai berdarah dan sebagainya. Kalau ada orang yang boleh ngeluh Nabi Muhammad yang pertama ngeluh. Karena nggak ada yang lebih. Makanya kata Habib Abdullah bin Ali, karena nggak boleh kita ngeluh. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya, Anda pernah baca, kalau kalian merasa susah, merasa gelisah suatu urusan ini, ingat aja Nabi Muhammad. Tuh, ingat Nabi Muhammad SAW. Karena kesusahan kalian tidak melebihi dari Nabi. Padahal Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Itulah ya, orang yang dicintai Allah tentu akan banyak ujiannya. Paham ya? Nah, sambil kita nih manusia biasa, kita introspeksi. Kalau kita nih mungkin banyak kesalahan yang Allah sedang didik kita supaya jadi orang yang tambah lebih baik lah lagi. Begitu udah selesai, enak. Inti punya plong hati menuju Allah Ta'ala dalam keadaan Allah ridho kepada kita, Allah cinta kepada kita. Begitu ya. Sudah. Kemudian sumaman, siapa lagi? Nabi tanya kepada iblis. Golah, kata iblis, ghaniyun syakur, adalah orang kaya, orang yang kasih kelebihan, orang kaya yang bersyukur. Wah, iblis tahu juga orang yang bersyukur, kaya bersyukur, kita nggak tahu. Ya, kita belajar dari iblis, iblis kasih tahu. Makanya sengaja dibongkar Allah Ta'ala, suruh iblis ngomong yang jujur biar kita tahu. Ya, ntar trik-triknya semua dikasih tahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika annahu syakur?" Dari mana engkau bisa tahu kalau dia bersyukur ini orang kaya, hai iblis? Qala, kata iblis, "Idza ra'aitu," apabila aku melihat dia, aku memperhatikan dia, ya'khudhu min hilli wa yada'uhu fi mahalli. Yang mana aku lihat, aku perhatikan dia nih orang, dia mencari dari harta yang halal, dari usaha yang halal, kemudian diletakkan ke tempat yang halal.
Paham ya? Disalurkan ke tempat yang halal. Jadi dari yang halal ke halal, itu orang yang bersyukur kepada Allah atau orang kaya. Emang udah kalau yang halal larinya ke halal deh. Ya, makanya orang-orang yang perbuatannya haram, naudzubillah, ya udah buat konsumsi narkoba, buat apalagi buat korupsi, udah berantakan udah. Ya, karena yang halal larinya ke tempat yang halal. Ya, mudah-mudahan ya selama ini uang inti ke tempat yang halal-halal ya, untuk membantu agama, untuk guru, untuk ulama, untuk orang tua, untuk apa yang diajarkan deh, dan tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa yakunu haluk, bagaimana keadaanmu idza qamat ummati ila shalah, bagaimana keadaanmu hai iblis apabila umatku menuju ke tempat sholatnya, mau sholat bagaimana? Gola ya Muhammad talhakunil huma warodah. Ya Muhammad, ketahuilah aku mendapati sakit panas, demam, dan gemeteran. Jadi iblisnya kalau lihat orang-orang menuju tempat sholatnya untuk sholat, itu iblis langsung sakit, dia demam. Makanya dicoba untuk digoda. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya dari sini nih ya, ntar panjang lagi. Bagaimana yang haji, bagaimana yang puasa, ya bagaimana ntar yang sodakoh dan sebagainya. Ya orang yang baca Quran, dilihat orang haji jadi gila, duitnya banyak mau haji, gila dia. Ya bagaimana orang yang baca Quran, aku akan lumer seperti lumernya timah di atas api. Nanti di ngadu semuanya.